Warisan Mulyono, salaman pun dianggap dosa. Kenapa SBY dengan Mbak Mega tidak akur? Ini ada kaitannya dengan kontestasi politik pada sekitar 2003 sampai dengan 2004. Oh enggak, nggak pernah. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Untuk menjadi presiden itu berada di luar ekspektasi dari Mbak Mega. Karena itu sempat terjadi keriuhan pada tingkat publik. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info termenarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Bisa menyampaikan sambutannya. Nah, Kapolda dan PJ Gubernur Jateng, Oga Salman sama Andika Perkasa. Warisan Mulyono, salaman pun dianggap dosa. Baik sekali. Bisa Kita lihat videonya sekali lagi ya. menyampaikan sambutannya. Menyampaikan sambutannya. Aku tuh sampai bingung loh ini nanggepinnya kayak gimana. Warisannya Pak Mulyono katanya, salaman pun ogah sama Pak Andika. Pak Andika sekarang kan PDIP ya. Terus ini waktu di acara pengambilan nomor urut calon gubernur di Jawa Tengah waktu itu, kalau kita udah nonton videonya 2 kali ya. Kalau melihat dari gesturnya Kapolda dan juga PJ Gubernur, itu tuh agak kayak gini loh. Kayak nunduk gitu loh kepalanya, berarti kan dia kayak bentuk sopan santun gitu loh. Nah itu kan ada juga kan yang menyapanya lewat seperti itu. Terus kenapa ini kok pakai ada ceritanya warisan Pak Mulyono gitu. Padahal kalau kita melihat ya, emang Pak Jokowi pernah ya kayak gitu? Kayaknya nggak pernah deh ya. Ini tuh ada 2 kemungkinan gitu loh. Memang kemungkinan pertama memang dia menyapanya dengan cara menundukkan kayak gini, atau yang kedua memang nggak tahu kayak kita kan pernah kan papasan terus kayak secara tidak sadar gitu ternyata orang yang papasan dengan kita tadi orang kita kenal gitu kan, pernah kayak gitu kan. Tapi kalau kita melihat hal itu tadi sudah menunduk kan kepalanya kalau menurutku ya. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Iya. Oke, ini tuh video yang dulu pernah viral ya di 2019, di mana Bu Mega itu tidak menyalami Mas AHY dan juga Pak Surya Paloh. Padahal sudah tahu ada di depan mata gitu. Tapi kalau ke Mas AHY tadi kan sudah ada gestur nunduk kayak gini. Nah ini sama kayak tadi gitu loh. Sama kayak tadi menundukkan kepala gitu. Ya kayak gestur menundukkan kepala, berarti kan itu menghargai, menghormati kayak gitulah. Tapi kalau sama Pak Surya Paloh kayak nyenengos gitu aja sih. Terus kesimpulannya kalau melihat 2 video ini, kalian aja deh yang nyimpulin. Kalian aja yang nyimpulin di kolom komentar ya. Dan ngomong-ngomong soal salaman ini, memang orang-orang itu mengaitkan dengan hubungannya Ibu Megawati dan juga Pak Surya Paloh yang tidak baik ya. Dan juga ada hubungan Ibu Megawati dan Pak SBY yang sebetulnya tidak baik juga, kayak gitu. Kenapa SBY dengan Mbak Mega tidak akur? Ini ada kaitannya dengan kontestasi politik pada sekitar 2003 sampai dengan 2004. Sebelum tahun itu, yakni ketika Mbak Mega tampil menjadi presiden,
tahun 2001 sebenarnya hubungan antara SBY dengan Mbak Mega itu sangat akrab. Tokoh pertama yang diminta menghadap Presiden Megawati adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sudah membayangkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi salah satu menteri utama di dalam kabinet Megawati yang akan disusun. Nah, persoalannya adalah bahwa Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai ambisi-ambisi politik tersendiri dan ambisi itu absah. Susilo Bambang Yudhoyono mencita-citakan dirinya menjadi presiden, siapapun lawannya. Nah, pada tahun 2001 sebelum Kiai Abdurrahman Wahid digantikan oleh Mbak Megawati, saya pernah mengatakan kepada SBY ketika itu dia menjadi menteri perminyakan. Mas, saya katakan pada waktu itu di kantornya, Anda bisa menjadi pemimpin puncak di Indonesia. SBY menjawab, iya katanya, tetapi tidak sekarang. Tangannya memang menunjuk ke atas. Maksudnya menunjuk ke atas itu adalah kepada Kiai Abdurrahman Wahid. Dan kemudian tahun 2004 menjadi presiden. Tindakan atau ambisi yang absah dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden itu berada di luar ekspektasi dari Mbak Mega. Karena itu sempat terjadi keriuhan pada tingkat publik karena Mbak Mega itu telah tidak mengundang Susilo Bambang Yudhoyono di dalam rapat-rapat kabinet. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan seakan-akan perbedaan pandangan antara SBY dengan Mbak Mega itu adalah bersifat ideologis. Sebenarnya tidak. Harus kemudian saya ingatkan kembali bahwa pada dasarnya antara Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan relatif membagi pandangan yang sama secara ideologis, yakni sama-sama partai nasionalis dan sama-sama kemudian memandang agama sebagai sesuatu yang penting di dalam dunia politik. Kendati pun PDIP kurang artikulatif di dalam membicarakan agama untuk tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan politik mereka. Sesuaian antara kedua tokoh besar ini lebih bersifat teknikal daripada persoalan ideologis. Kesamaan ideologis itu bisa mengikat, bisa membuat kedua belah pihak mengungkapkan rasa simpati satu sama lain. Nah, itu tadi seperti kita tahu lah ya, hubungan antara Ibu Mega dan juga Pak SBY itu mulai terlihat tidak baik ketika Pak SBY memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, ya kan? Ya, seperti kita tahu ceritanya seperti apa, dan ya memang karakternya Ibu Mega itu sekalinya marah cukup lama lah ya. Cukup lama, bahkan sampai detik ini belum terlihat Bu Mega mau dan bisa bertemu dengan Pak SBY kayak gitu, padahal sudah berbagai upaya dilakukan. Bahkan Pak SBY sudah sempat mengatakan juga membuat acara apa ya waktu itu, kayak interview kayak gitu yang khusus membahas itu gitu loh. Dan di momen itu Pak SBY menjelaskan kalau segala upaya sudah dilakukan, tapi memang sepertinya ya memang perlu butuh waktu yang lebih lama kayak gitu. Karena di awal tadi udah disinggung soal adabnya Pak Jokowi, ya kan? Tadi kan katanya tidak salaman, terus itu merupakan warisan, apa tadi bahasanya? Warisan, ya, turunan dari Pak Jokowi, dari Mulyono tadi katanya. Sekarang gimana kalau kita coba melihat gimana sih adabnya Pak Jokowi dan juga putra-putranya Pak Jokowi? Oh, ini sopan sekali ya. Ini Pak Jokowi yang mengenakan baju adat. Ini waktu acara apa ya? Keren, adab anak-anak Presiden Jokowi terhadap Presiden kelima RI. Tuh, sopan kan? Tuh, sopan kan? Disalamin. Nah, masa kayak gini katanya tadi, itu tadi warisannya Pak Jokowi. Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima ya. Ini nggak ada itu ya, yang namanya penolakan-penolakan.
masa kayak gitu katanya turunannya Pak Jokowi karena tidak salaman. Padahal tadi teman-teman bisa diulang lagi dari video yang pertama tadi ya kalau misalkan teman-teman lupa videonya tadi. Padahal dari gesturnya itu kelihatan kok kalau nunduk kayak gitu. Berarti kan itu menghormati juga kayak gitu loh meskipun memang tidak terlihat salaman kayak. Ada juga kemungkinan kalau itu memang tidak tahu gitu loh. Kalau menurut kalian gimana nih, teman-teman? Coba dong tulis di kolom komentar. Lalu Mbak Mega tidak mau mengizinkan dia punya keinginan untuk menjadi presiden sampai 3 periode. Ya jelaslah diulang Bu, lagi. jelaslah. Ini semua kita sudah tahu. Kita sudah tahu ini semuanya mungkin tidak perlu dibahas kembali. Yang penting menjadi garis bawah kita. Mbak Mega itu orang yang konsisten menjaga mandat konstitusi. Kalau sesuatu tindakan politik melanggar konstitusi jelas ditolak oleh beliau. Kita bersyukur loh Bung. Kita bersyukur kalau keinginan Mbah Mul dikabulkan. Oh Mbah Mul jadi presiden untuk periode ketiga. Bentar. Dibahas lagi ya. Tadi soal sopan santun, sekarang yang katanya Pak Jokowi minta 3 periode dibahas lagi. Emang beneran Pak Jokowi minta 3 periode? Kayaknya enggak deh. Orang Pak Jokowi kan juga ngomong kan kalau enggak kayak gitu. Sudah berkali-kali Pak Jokowi bilang enggak. Bahkan Pak Jokowi itu yang bilang Pak Mahfud MD malah. Iya, waktu itu Pak Mahfud MD juga bertanya sama Pak Jokowi. Terus sama Pak Jokowi dibilang, kalau memang ada orang yang sebut Pak Jokowi itu mau nambah 3 periode, berarti ada 3 kemungkinan. Antara memang cari muka sama Pak Jokowi, habis itu pengen, apa istilahnya, membuat Pak Jokowi malu, sama yang satunya itu apa gitu loh. Itu Pak Mahfud tuh saksinya, Pak Mahfud MD. Waktu dulu, nggak tahu lah ya sekarang ya. Dan kali ini dibahas lagi, diulang lagi soal pengen 3 periode katanya. Tapi jujur. Kalaupun Pak Jokowi itu nambah 3 periode kayaknya banyak yang setuju sih. Soalnya memang Pak Jokowi kan tidak nambah periode ya kan. Ya nggak boleh juga di undang-undang, maksimal udah 2 periode kayak gitu kan. Tapi di luar sana banyak sekali masyarakat yang menyuarakan Pak Jokowi pengen Pak Jokowi itu jadi presiden seumur hidup malah. Ada juga yang mengatakan pengen Pak Jokowi itu 3 periode kayak gitu. Jadi tuh di suara-suara akar rumput tuh sudah banyak yang mengusulkan hal itu. Tapi Pak Jokowi tetap mematuhi undang-undang. Tidak, seperti itu. Mbak Puan, ini ada pernyataan dari Bang Adian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden dulu menginginkan itu. Datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak. Oh nggak pernah. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Gimana dong, Mbak Puan loh ini bilangnya katanya nggak pernah gitu. Katanya nggak pernah tahu melihat Pak Jokowi itu datang ke Bu Mega dan meminta 3 periode. Tapi kok kayaknya, sudahlah, kalian pasti udah tahu lah ya videonya, siapa yang mengatakan dengan semangat membara kalau Pak Jokowi katanya, Pak Jokowi minta ke Bu Mega, datang ke Bu Mega untuk minta 3 periode katanya. Aduh lucu sekali emang ya usaha orang-orang untuk menjatuhkan Pak Jokowi akhir-akhir ini tuh ya. Kira-kira gimana nih pendapat dari teman-teman semuanya mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya.
Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.